Aduh, kalau bisa dibilang saya udah latihan, udah bukan latihan, udah ngalamin jadi anggota DPR selama di podcast saya gitu, ngurusin masalah-masalah orang yang ngadu. Saya juga nggak tahu kenapa 4 tahun, hampir 4 tahun terakhir ini orang ngadu masalah apapun ke saya, dari masalah receh, masalah ribut sama tetangga, sampai masalah dia diintimidasi atau mendapatkan ketidakadilan dalam hukum, lapornya ke saya. Sampai kasus tanah, mafia tanah, kasus hak perebutan atau hak waris ke saya. Jadi saya udah ngerasain ngurusin orang tuh banyak dengan berbagai macam kasusnya. Jadi kalau kita bicara soal dapil saya yang luar negeri gitu kan, harusnya saya di Komisi 1. Kalau saya bicara juga dengan background saya di dunia televisi, ada Kominfo, ada KPI di Komisi 1. Tapi kalau bicara dengan kasus-kasus hukum yang terjadi, adanya oknum-oknum aparat, adanya masalah-masalah hukum dan undang-undang yang selama ini aplikasinya, implementasinya belum berjalan dengan baik, tapi undang-undang udah baik, ya harusnya di Komisi 3. Terus kalau kita bicara soal kekerasan perempuan dan anak, perempuan harusnya ada di Komisi 8. Kalau kita bicara soal tenaga kerja, banyak kan saya tuh sampai sekarang udah secara pribadi udah puluhan orang, hampir 100 orang yang saya pulangin secara mandiri dengan biaya pribadi dari luar negeri, PMI kita gitu kan. Dengan yang bermasalah juga saya urusin. Terus harusnya di Komisi 9. Masalah kesehatan yang sering saya urusin, orang ngadu soal BPJS segala macam, itu di Komisi 9. Masalah bullying, pendidikan, itu kan, pendidikan kan di podcast saya juga termasuk kencang tuh, masalah bullying. Harusnya di Komisi 10. Jadi bingung kita. Tapi intinya di komisi berapapun harusnya saya bisa jalanin. Gini, karena beberapa kali kasus-kasus yang saya angkat di podcast tuh justru sering diangkat dan dibicarakan di RDP Komisi 3 gitu. Dari kasus lapas, penjara, kasus bullying kemarin di SMO Binus dan lain sebagainya, banyak kasus-kasus yang saya angkat di podcast di Komisi 3. Mungkin Komisi 3 menarik buat saya gitu. Karena kan Komisi 3 itu lebih general ya, dalam arti kata hukumnya kita bisa masuk ke dalam situ gitu. Dukungan keluarga, kalau istri saya kan tadinya nggak ngasih, tapi justru dia yang men-encourage saya untuk ayo masuk ke dalam sistem. Orang tua saya mendukung karena nenek saya, orang tua bapak saya, itulah adalah justru DPR MPR wanita pertama di Indonesia. Pada saat itu masih partainya PNI. Jadi kalau untuk politik, ya pasti orang tua mendukung karena kan ibunya bapak saya aja dulunya juga DPR. Untuk rekan-rekan artis yang masuk ke DPR, tunjukkan bahwa apa yang dibilang sama sebagian masyarakat bahwa mereka skeptis, artis itu tidak punya kapabilitas apa-apa di dunia politik, tunjukkan bahwa mereka salah. Bahkan saya yakin bisa jadi di periode 2024-2029 ini justru DPR RI terpilih dari artis itu justru yang menurut saya mungkin akan bersinar dan akan memberikan warna baru di dunia politik Indonesia, khususnya di parlemen ya, untuk menjalankan tugas-tugasnya gitu aja. Saya yakin itu, nggak tahu kenapa. Butuh wajah baru, butuh penyegaran, butuh dobrakan, dan mungkin itu teman-teman artis bisa tunjukkan bahwa kenapa gebrakan itu, mendobrak itu nggak datangnya dari kita. Gitu. Dunia entertain atau dunia politik? Sekarang dunia politik. Kenapa, Pak? Karena di entertainment saya udah pernah di kasta paling atas di dunia entertainment. Udah mau apa lagi gitu kan? Udah cukup, udah pencapaiannya udah maksimal lah. Kunjungan dapil atau pilih job MC dengan bayaran yang tinggi? Pilih apa sih? Pilih job MC dengan bayaran yang tinggi. Atau kunjungan dapil? Kunjungan dapil. Karena job MC itu apa ya, bisa datang kapan aja. Karena gini, sebetulnya dari 2021, 2022 waktu saya kena COVID, itu sudah merubah hidup saya. Jadi saya sudah selesai dengan kehidupan mencari duit. Duit buat saya udah cukup. Bisa dibuktikan TV aja dulu yang program saya dari Senin sampai Minggu, ada di pagi, ada di sore, ada di malam, saya berhentiin semua. Bukan TV yang berhentiin saya yang stop. Karena saya pada saat itu lagi pengen berhenti. Jadi untuk sekarang, apalagi sekarang saya menjalani pilihan saya di dunia politik, ya itu bisa kapan aja gitu. Sekarang pilihan saya itu udah saya pengen ada manfaatnya buat masyarakat.